Selamat datang di Meja Redaksi, tempatnya kami redaksi dari B Universe membahas semua hal yang sedang menjadi perhatian di tengah masyarakat. Untuk kali ini kita akan membahas sesuatu yang sudah cukup panjang diperbincangkan, berawal dari konflik yang ada di Timur Tengah, akhirnya dampaknya sampai ke hari ini kita berpotensi untuk harus bekerja lagi dari rumah begitu. Agak-agak mirip seperti situasi ketika COVID, tapi kalau dulu kan itu benar-benar harus full begitu. Tapi kalau sekarang kita tidak harus melakukannya secara utuh untuk bekerja dari rumah. Karena memang alasannya adalah untuk penghematan energi. Memang tidak semuanya kemudian bisa untuk melakukan ini. Nah inilah yang akan untuk kita dalami kemudian di Meja Redaksi untuk kali ini. Saya bersama dengan Mas Heru, Editor-in-Chief dari Jakarta Globe, dan juga Pak Ansel, Vice Editor-in-Chief dari Berita1.com. Kita akan membahas tentang WFH, saya mau ke Pak Ansel dulu. Ini kan bukan barang baru sebetulnya buat kita ya. 2020 kita sudah pernah dalam tanda kutip dipaksa gitu untuk WFH. Nah, tapi kalau untuk kali ini kan penyebabnya beda. Kalau dulu kita menghindari penyebaran penyakit, kalau sekarang kita harus menghemat energi gara-gara krisis global yang sedang terjadi gara-gara perang ini. Nah, kalau Pak Ansel melihatnya, apakah ini satu keputusan yang bisa efektif kemudian untuk kita bisa benar-benar menghemat energi di tengah kondisi krisis ini? Oke, terima kasih Dave. Terkait efektivitas, nah ini sebenarnya menjadi pertanyaan kunci sebenarnya ya soal efektivitas. Jadi memang kalau kita bandingkan dengan zaman COVID pada 2020, 2021, 2022 ya, itu justru orang merasa lebih aman kalau dia di rumah, dia nggak keluar rumah. Nah sekarang ketika kondisinya sudah aman, ketika diberi keleluasaan atau kebebasan untuk bekerja dari rumah, pertanyaannya apakah benar-benar dia bekerja dari rumah? Apalagi kalau kita dengar keputusan pemerintah lewat Pak Airlangga Hartarto, Menko Perekonomian, itu WFH-nya ditetapkan hari Jumat. Oke, jadi bagi udah kepikiran saya jadi bagi sebagian ASN baik di Jakarta maupun di daerah bisa jadi ini jadi long weekend. Betul. Jumat, Sabtu, Minggu. Betul. Nah, sekarang tinggal kita melihat bagaimana pengawasannya. Benar nggak mereka bekerja pada hari Jumat? Memang dalam keputusan pemerintah yang disampaikan oleh Pak Menko Airlangga itu memang disebutkan bahwa bidang-bidang untuk pelayanan umum oleh pemerintah tidak ada istilah WFH dan itu memang benar. Nah, cuma memang persoalan adalah yang tadi, yang non bidang pelayanan umum. Nah, ini yang harus perlu dilihat efektivitasnya. Sebenarnya kalau kita lihat ya, ada contoh menarik dari pemerintah sebenarnya kerja dari rumah WFH, bahkan sebenarnya oleh Badan Kepegawaian Negara itu disebut ada mereka menggunakan istilah, kan waktu itu ada istilah work from anywhere, jadi bekerja dari mana saja. Bahkan ketika ekonomi kurang bergairah, orang bisa bekerja dari mall misalnya untuk menggairahkan perekonomian. Ini kan sebenarnya meniru waktu zaman COVID dulu, itu ada yang istilah di luar negeri namanya flexible working arrangement, FWA gitu. Jadi sebenarnya sistemnya seperti itu. Dan ini sudah berjalan di Badan Kepegawaian Negara. Bahkan mereka 2 hari. 2 hari dalam seminggu. 2 hari dalam seminggu, jadi 2 hari WFA atau WFH, kemudian 3 hari di kantor. Soal efektivitasnya mereka udah, jadi mereka punya aplikasi yang namanya e-kinerja. Jadi itu bisa dipantau. Jadi pekerjaan ASN ini bisa dipantau. Nah, cuma memang kita perlu sebagai media ya, kita perlu kulik lagi nih, bener nggak pengawasannya, bener nggak mereka bekerja, target atau outputnya tercapai atau enggak. Nah, ini yang belum dibuka. Tapi saya paling tidak sebagai langkah awal tadi untuk melakukan penghematan energi, saya pikir ini salah satu upaya. Yes, salah satu upaya iya. Di samping orang tidak menggunakan kendaraan misalnya untuk ke kantor, ya. Di kantor pun bisa berhemat, ada listrik, ada AC, bahkan mungkin air. Nah, kita kan sekarang sedang berhemat terkait dengan perang Iran, serangan Israel Amerika ke Iran. Mungkin itu gambaran awalnya, Dev. Oke, jadi kalau mungkin kelihatannya secara energi ini efektif, tapi secara output kinerja ini yang masih jadi pertanyaan begitu ya. Betul sekali, Dev. Oke, nah kalau saya ke Mas Heru sekarang, ini kan dampaknya kemana-mana begitu ya, tidak hanya di Indonesia. Rasanya hampir semua negara kemudian jadi agak-agak kalau bahasanya ketar-ketir gitu menghadapi situasi yang ada sekarang. Kalau di luar negeri WFH ini seperti apa? Ya,
Tadi seperti dikatakan Pak Ansel bahwa WFH ini adalah satu kebijakan aja dari rangkaian paket utuh untuk menghemat energi. Karena dampak perang ini memang yang paling terasa secara global adalah energi. Dan Indonesia bukan satu-satunya negara yang menerapkan itu. Saya ambil contoh Mesir. Mesir juga menerapkan WFH, tapi lucunya WFH mereka itu hari Minggu. Ya. Nah mungkin karena Minggu itu aktivitas di sana juga masih banyak ya, terutama mereka kan mengandalkan turisme kan. Jadi mungkin Minggu itu sektor hospitality mereka itu juga rame gitu kan. Terus kemudian kalau kebanyakan negara Asia mulai menerapkan itu. Tapi tadi saya bilang ini kan cuma satu bagian kecil aja dari kebijakan penghematan energi ya. Ada kebijakan-kebijakan lain yang diambil pemerintah negara lain, negara asing, seperti yang dilakukan Indonesia juga, yang diumumkan Pak Erlangga tanggal 31 Maret yang lalu. Mesir itu saya ambil contoh, mereka mewajibkan semua toko dan mal untuk tutup jam 9 malam. Di samping kebijakan WFH tadi, untuk menghemat energi juga kan. Kemudian Pakistan, mereka memotong alokasi distribusi bahan bakar nasional itu 50%. Itu akan sangat berdampak sekali. Ya. Tapi di samping energi, dampak perang ini yang juga ikut langsung terasa itu juga ke mata uang negara masing-masing. Jadi ada cenderung pelemahan mata uang mereka terhadap dolar Amerika. Jadi di samping WFH ini mereka juga mengambil kebijakan yang bertujuan untuk memperkuat mata uang mereka sendiri. Saya ambil contoh misalnya Turki. Turki itu dia istilahnya membakar cadangan devisanya sebanyak 30 miliar dolar untuk memperkuat lira. Terus kemudian Rusia itu melarang warganya yang keluar negeri untuk membawa uang tunai di atas 100.000 dolar dan emas batangan di atas 100 gram, seperti itu. Dan itu juga saya khawatir pemerintah kita juga akan menggunakan cadangan devisa untuk mengamankan rupiah juga, gitu. Ya, tapi terlepas dari itu memang dampak yang paling terasa memang dari sektor energi ya Mas ya, Pak Ansel dan Mas Dev. Karena kalau dari sisi lain dampak perang ini misalnya dari segi transportasi ya, kalau dulu di awal itu misalnya banyak turis dari Timur Tengah yang tidak bisa pulang misalnya, atau jemaah umroh kita terlantar di sana, itu sekarang sudah nggak terjadi lagi. Tetangga saja 4 orang sekarang berangkat umroh aman-aman aja, lancar-lancar saja. Jadi memang yang paling terasa saat ini memang dampak energi itu yang harus segera kita atasi, dan WFH itu salah satunya aja dari begitu banyak kebijakan yang diumumkan pemerintah belum lama ini. Oke, jadi kalau kita melihat sebenarnya ada pola-pola yang mirip kalau soal WFH-nya, tapi ini juga harus kita lihat hanya sebagai salah satu opsi begitu ya. Jangan sampai ini jadi satu-satunya opsi kemudian aja, untuk menghadapi situasi yang ada sekarang. Dan kita harus waspada dengan dampak yang lain di samping sektor energi ini, seperti pelemahan mata uang tadi yang saya bilang ya, di ekonomi. Ya. Oke, baik. Nah ini kemudian kita coba untuk lihat lagi, kita balik lagi ke dalam negeri. Yang namanya WFH itu kan kita harapannya itu adalah bekerja dari rumah, tapi kemudian ada kekhawatiran tadi Pak Ansel juga menyebut kalau WFH-nya nempel sama weekend gimana nih, gitu kan? Karena jangan-jangan malah jadi long weekend. Tapi ternyata ada beberapa wilayah lain yang saya lihat ini ada menerapkan perbedaan hari begitu. Ketika WFH-nya sebagian besar diterapkan di hari Jumat, ada Jawa Timur kalau nggak salah, kemudian Bekasi itu menerapkan WFH-nya di hari Rabu. Nah, apa yang mungkin bisa kita ekspektasikan gitu dari perbedaan ketika WFH-nya di hari Jumat dengan WFH yang di hari Rabu, Pak Ansel? Ya, tadi kalau misalnya jatuh pada hari Jumat dianggap sebagai long weekend. Kalau misalnya hari Rabu memang agak susah ya, karena itu di weekday, kemudian untuk ke Sabtunya dia masih butuh 2 hari, masih butuh Kamis dan Jumat. Tapi sebenarnya begini, ketika Pak Erlangga mengumumkan soal WFH hari Jumat, nah ini memang pertama memang ditujukan ke ASN. ASN itu baik di pusat maupun di daerah. Nah, mungkin pertanyaan yang kemudian adalah apakah daerah boleh menerapkan WFH hari yang berbeda? Kalau Jakarta jelas, Jakarta itu Pak
Pramono Anung memang sudah menegaskan bahwa nggak mungkin Jakarta menerapkan WFH pada hari Rabu. Karena pada hari Rabu itu sudah ada kebijakan seluruh ASN di Jakarta harus menggunakan kendaraan umum. Ya, sehingga tidak mungkin hari Rabu. Sementara Ibu Kofifa di Jawa Timur jauh-jauh hari sudah menetapkan bahwa WFH di Jawa Timur hari Rabu misalnya. Nah, ini tinggal kita lihat apakah mungkin daerah diberi keleluasaan untuk menerapkan WFH atau tidak, atau mengikuti nasional. Itu yang pertama soal WFH. Maaf, saya potong sedikit Pak. Monggo. Kalau tadi Pemprov DKI itu mengirim rilis ke kita, mereka akan mematuhi aturan dari pusat. Pasti. Jadi kemungkinan besar mereka akan mengikuti hari Jumat itu. Iya. Karena nggak mungkin mereka Karena nggak mungkin menetapkan, Rabu juga. karena Rabu kan udah dipakai Sudah itu. itu. Ya. Nah, benar tadi yang disampaikan oleh Mas Heru, sebenarnya WFH ini hanya salah satu bagian dari mungkin dari big picture yang lebih besar terkait dengan penghematan energi. Sebenarnya di negara kita itu bukan hal yang baru memang upaya untuk melakukan penghematan energi. Saya kira sejak zaman Orde Baru ya, sejak zaman Pak Harto, meskipun saat itu kalau mungkin Dev belum lahir saat itu ya, mungkin kalau saat itu harga bensin saat itu dibandingkan dengan harga air mineral, itu lebih murah harga bensin dibanding harga air mineral ketika itu. Tapi sekarang dengan energi fosil yang makin lama makin berkurang, ya otomatis harganya akan lebih tinggi. Saya pernah ngalamin bensin Rp700 per liter. Nah, mungkin ketika itu air mineralnya mungkin udah 1.000 kali. Betul. Okay. Bahkan kalau belakangan ini yang beredar di medsos itu, kalau yang saya dapat di grup saya itu ada yang merilis harga bensin tahun 1983, Mas. Ya, ada. Jadi masih murah banget, benar. Seperti Mas Heru bilang, masih 700, bahkan mungkin sekitar 1.000-an rupiah ya. Sekarang untuk Pertamax sudah 12.300-an. Nah, benar. Itu adalah salah satu bagian. Nah, sebenarnya gini, persoalan utama dari penghematan energi ini jelas ada pada BBM. Ya, konsumsi BBM kita luar biasa. Kenapa? Karena dengan semakin meningkatnya kesejahteraan rakyat Indonesia, itu semakin banyak yang punya kendaraan bermotor, terutama mobil. Ya, mobil itu makin lama makin banyak. Meskipun belakangan ini produksi mobil listrik juga sudah mulai berkembang, tetapi konsumsi terhadap energi fosil berupa BBM ini masih tetap tinggi. Jadi sebenarnya adalah kuncinya adalah bagaimana sebenarnya men-switch ya, terutama di kota-kota besar, Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, men-switch penggunaan kendaraan pribadi dan menuju kendaraan umum, angkutan umum. Ini kampanye udah bertahun-tahun bahkan berpuluh tahun. Tetapi pengetahuan saya atau menurut saya belum terlalu sukses lah. Meskipun sudah ada yang udah mulai switch ke kendaraan umum. Tapi belum terlalu sukses. Kenapa? Karena angkutan umumnya belum dipersiapkan dengan baik dan belum tersebar merata ke wilayah-wilayah permukiman. Ini mungkin persoalan yang harus dijawab oleh pemerintah kalau memang kita benar-benar ingin melakukan penghematan energi. Itu untuk kota-kota besar. Nah, yang menarik lagi adalah untuk kota-kota semi atau kota-kota kecil, kota-kota sedang, kota-kota kecil, pengurangan penggunaan kendaraan bermotor ini kan sebenarnya bisa di-switch. Salah satunya yang belakangan ini mulai marak lagi, pakai sepeda. Mungkin kalau di daerah, let's say mungkin di Solo lah ya, misalnya di Solo itu nggak terlalu jauh misalnya ya. Itu sebenarnya naik sepeda aja 3 kilo, 4 kilo masih anak sambil berolahraga. Jadi untuk daerah-daerah seperti itu memang disarankan menggunakan sepeda. Sebenarnya era sepeda ini mungkin sebelum COVID ya. Sebelum COVID itu ada, kalau kita kenal ada namanya bike to work. Di Jakarta waktu itu sempat booming. Betul. Sempat booming. Tapi nggak tahu lama-kelamaan makin hilang dan sekarang rasanya hilang. Mungkin juga karena tadi jalur sepeda yang semula disiapkan sekarang sudah diokupasi oleh sepeda motor terutama. Kadang-kadang malah jadi tempat parkir. Nah, itu. Jadi mungkin kalau pemerintah ingin benar-benar kita berhemat energi, mungkin salah satu hal yang paling penting dan paling utama menurut saya adalah tadi bagaimana kita memperbaiki dan meningkatkan kualitas angkutan umum kita. Itu yang paling penting. Jadi energi ini tidak hanya sekadar kemudian membatasi pergerakan, tapi membiarkan warga tetap bergerak, tapi menggunakan kendaraan umum itu ya. Itu lebih. Itu yang menjadi kunci juga. Nah sekarang saya balik lagi ke Mas Heru ini, kalau kita coba untuk melihat kondisi
bisnisnya kita aja begitulah ya. Dalam artian kita kan sebagai media ini kan juga butuh banyak pergerakan begitu, terutama untuk mengejar narsum. Iya, betul betul. Nah, kita kalau mungkin Pak Ansa, Mas Heru lebih banyak bergerak di portal begitu ya. Portal. Nah, memungkinkan nggak sih kemudian untuk media itu juga ikutan menerapkan WFH? Oke, pada prinsipnya malah kalau untuk media online itu WFH itu berlaku 7 hari dalam seminggu, seharusnya seperti itu. Keren. Karena kalau kita di lapangan, kita harus segera report ke redaktur. Kemudian redaktur akan mengolah berita itu dan menaikkan ke portal kita masing-masing. Nah, kalau wartawan ini dia harus kembali lagi ke kantor untuk mengirim hasil liputannya. Itu waktu yang terbuang bisa, kalau di Jakarta, kasus Jakarta, bisa 2,5 jam lebih. Karena macet. Karena macet. Sementara kompetitor kita itu mereka bahkan tidak ngirim. Kadang-kadang ada yang telepon aja, nanti redaktur yang mengolah. Seperti itu, ada sistem seperti itu biar lebih cepat lagi. Nah, itu yang menurut saya bukan WFH ya Pak Ansel ya, lebih ke work from anywhere tadi ya, kalau kita seperti itu. Terus kemudian yang berikutnya adalah kalau di media online ini kalender kita itu nggak ada merahnya Mas, hitam semua. Jadi kalau kita dikomplain gara-gara wah enak dong kamu nggak usah kantor, itu bagi kita itu apa ya? Saya nggak bilang penghinaan tapi apa ya? Tidak pas lah buat kita. Kerjanya beda soalnya. Iya, kita itu 7 hari seminggu itu harus ngisi portal, nggak peduli Lebaran, Natal, Tahun Baru, hujan deras, panas, karena portal itu harus update terus. 7 hari seminggu. Jadi kalender kita itu hitam semua. Jadi makanya kalau cuman soal WFH di kantor atau di lapangan itu sebenarnya hal yang sangat sepele lah buat kita. Bukan isu yang kita hadapi yang sebenarnya. Bukan isu yang gitu ya. substansial buat kita. Gini, saya tambahkan Dev. Jadi begini, mungkin untuk reporter ya, untuk reporter memang harus ke lapangan. Untuk reporter mereka pasti ke lapangan. Pengecualian untuk editor. Ya, betul. Jadi untuk reporter mereka harus ke lapangan dan pasti mereka akan menggunakan sepeda motor, atau mereka naik mobil, atau mereka naik angkutan umum. Tetapi untuk kalau di portal, untuk editor ke atas, itu sebenarnya bisa bekerja dari rumah atau bekerja di kantor. Kalau misalnya bekerja dari rumah sih no issue ya, karena memang mungkin sekarang sebagian besar media paling nggak mungkin entah sehari, 2 hari, 3 hari dalam seminggu pasti ada yang bekerja dari rumah terkait dengan kebijakan ini. Jadi untuk media sih sebenarnya bukan hal yang baru. Mungkin kalau di media kita karena kita punya TV ya, karena kita punya TV, kita punya BTV, kita punya Berita Satu TV, itu memang ada Jenis-jenis kerjaan tertentu yang memang pekerjaan harus mereka yang harus masuk kantor karena nggak mungkin alatnya itu dibawa ke rumah. Itu yang jadi poin saya. Nah. Kalau kru TV, Ya. mereka sangat beda dengan wartawan tulis. Kenapa? Karena mereka membawa alat yang harganya bisa puluhan atau ratusan juta. Ya. Kalau untuk bawa alat seperti itu tidak mungkin pakai sepeda motor. Ya. Iya, Mereka perlu mobil dan bahkan ada temennya yang menemani kan. Ya. betul. Nah kalau dia kesana kemari pakai mobil, itu nggak mungkin dia akan bisa ke kantor dengan waktu cepat, balik lagi ke lapangan, itu sudah nggak masuk akal lagi. Ya. Dalam hal seperti ini makanya work from anywhere itu Jadi berlaku mutlak malah bagi reporter TV ya buat saya. Ya. betul, karena kan memang juga kalau kita melihat peralatan-peralatan kita yang ada di TV kan sebenarnya juga sudah cukup lengkap begitu ya. Dalam artian kita di lapangan udah nggak perlu lagi nih harus ngumpulin file ke kantor untuk kemudian diedit. Ya. Kita bisa kirim juga lewat internet begitu, ada alatnya khusus begitu kan. Jadi sebenarnya kalau untuk kita yang ada di TV work from anywhere malah paling pas begitu ya menghadapi situasi yang ada sekarang karena bisa dilakukan dengan sangat cepat, apalagi media. Kita harus kejar-kejaran Oke, untuk rilis. saya teringat soal ngomong internet. Nah, ini berkaitan dengan infrastruktur. Itu dia. Nah, ini sebenarnya yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Kalau di kota besar mungkin nggak ada masalah. Bahkan misalnya ketika harus menyalakan handphone, posisi dia di mana segala macam, ya itu mungkin bisa. Tetapi mungkin kalau ke daerah, nah ini yang mungkin PR juga sih sebenarnya, PR juga sebenarnya buat pemerintah, apa benar-benar mereka bisa melaksanakan WFH. Karena tadi perlu ada infrastruktur itu internet. Nah itu yang memang harus juga dipikirkan oleh pemerintah. Tapi mungkin kalau kita lihat dari niat semangatnya ya kita sepakat bahwa ini adalah salah satu upaya tadi untuk melakukan penghematan energi. Itu mungkin Dev. Oke, berarti penguatan infrastruktur di sektor digital ini jadi penting juga begitu ya untuk Iya. kemudian menghadapi siapa tahu ke depan ada lagi situasi begini yang harus kita hadapi gitu Betul. ya. Tapi ada satu pertanyaan juga Mas yang tersisa dari upaya kita selama ini ya. Jadi
perang di Iran ini mengingatkan kita bahwa ketahanan energi Indonesia itu masih sangat rapuh. Memang ada beberapa tone positif yang disampaikan Pak Bahlil waktu jumpa pers tanggal 31 Maret, hari Selasa Pak Ansel, bukan hari Jumat. Ya. Jadi Pak Bahlil bilang bahwa kita ini sudah, atau dia bilang akan mandiri dalam hal surplus dalam hal diesel, solar. Solar ya, tahun depan. Kalau misalnya ini program B50 berjalan, tahun depan kita surplus. Nah, tadi malam saya korek-korek data, ternyata pada bulan Januari itu kita sudah surplus solar sebanyak 1,4 miliar liter. 1,4 juta kiloliter kan setara dengan 1,4 miliar liter solar. Itu kenapa? Karena kita memperlakukan kebijakan B40. Ya. Nah, dalam jumpa pers akhir Maret kemarin, Pak Bahlil kan bilang nanti B40 akan ditingkatkan menjadi B50. Itu artinya surplus kita akan makin tinggi lagi. Nah, itu ada tone positif seperti itu. Terus kemudian ada kilang di Balikpapan yang sudah beroperasi. Dia memproduksi bensin dan solar itu masing-masing ya 4 sampai 5 juta miliar liter juga setiap tahunnya. Dan itu sudah standar Euro 5 kalau yang bensin yang RON tinggi, yang oktannya tinggi. Itu sudah ini. Jadi pemerintah sangat yakin bahwa kita akan mengurangi impor bahan bakar minyak barang jadi. Nanti sebagian besar impornya itu adalah crude. Jadi lebih murah, mentah. Itu artinya akan lebih murah. Itu salah satu poin positif yang kita dapat dalam jumpa pers itu. Dan kemudian krisis di Selat Hormuz ini membuat kita belajar untuk mendiversifikasi impor kita. Kita tidak lagi menggantungkan impor dari Timur Tengah. Pak Bahlil kan bilang seperti itu. Nah, tapi masalahnya Mas Dev, kalau harga minyak ini naik, kenaikan juga terjadi di Amerika. Mereka kan punya cadangan minyak salah satu yang terbesar di dunia. Sekarang ini harga rata-rata minyak di Amerika itu di semua negara bagian rata-rata sudah $4 per galon, kalau di sana galon ya. Itu pertama dalam 5 tahun terakhir itu sudah setinggi itu. Kemudian di negara Timur Tengah sendiri, di Uni Emirat Arab misalnya, tanggal 30 Maret itu mereka menaikkan harga bensin 30%, harga diesel 70%. Uni Emirat Arab aja menaikkan harga BBM-nya sendiri. Mereka kan salah satu pemasok kan, Arab Saudi juga. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Kita akan mendiversifikasi impor dari ke negara-negara non Timur Tengah. Tetapi kalau harga minyak dunia naik, itu kan negara-negara supplier lain juga naik harganya. Negara produsen itu di dalam negeri sendiri juga BBM-nya naik. Nah, apakah mereka akan begitu gampang sekarang melepas ke Indonesia? Dulu memang Amerika bahkan maksa kita kan, kamu harus beli BBM dan LPG dari Amerika sebagai kompensasi tarifnya kita turunkan. Itu kan dulu sebelum harga minyak $4 per galon. Nah, sekarang dengan situasi yang dihadapi Amerika seperti ini, memang mau gampang melepas. Kemungkinan besar malah mereka akan menahan output mereka masing-masing. Nah, jadi ketika Pak Bahlil bilang tidak perlu diragukan lagi, kita sudah punya sumber lain selain Timur Tengah. Itu saya yakin tidak segampang itu. Jadi ini yang harus kita waspadai dalam krisis energi sekarang ini. Terlepas dari semua langkah yang sudah diumumkan pemerintah ya, tapi kita harus ingat bahwa ketahanan energi kita ini masih sangat lemah. Kita masih butuh beberapa tahun lagi untuk bisa benar-benar mandiri. Jadi itu yang memang perlu untuk diperkuat begitu ya, sehingga nanti kita benar-benar bisa kuat dari dalam, tidak hanya energi, mungkin nanti juga ada pangan dan hal yang lain-lain yang juga bisa membuat kita lebih kuat lagi menghadapi krisis apapun itu bentuknya begitu ya. Pertamina aja impor minyak mentahnya itu Pertamina doang ya. 135 juta barel pada tahun 2025. Itu Pertamina aja. 25 juta barelnya dari Arab Saudi. Dengan kondisi Selat Hormuz yang sekarang begini. Nah, itu dia. Jadi sebenarnya emang agak-agak perlu untuk kita
khawatir mungkin iya, tapi panik juga jangan Ya. gitu ya. Karena kan perkembangan terakhir kemarin, ini agak di luar dari WFH, tapi agak lucu sih. Memang pada 31 Maret malam itu ada antrian panjang sekali Iya, terkait betul. harga bensin ini. Iya. Harusnya itu tidak perlu untuk dikhawatirkan, Iya, karena memang pasti akan ada upaya-upaya untuk mempertahankan ini. Tapi yang menarik juga adalah kemudian kita kembali ke WFH, tanggal 1 April, Pak Yasir Lee, Menteri Ketenagakerjaan begitu, ini sudah mengeluarkan imbauan begitu untuk pihak-pihak swasta untuk kemudian juga bisa menerapkan WFH di area kerjanya masing-masing. Oke. Walaupun tidak semua bisa kemudian untuk ber-WFH seperti misalnya pendidikan, kesehatan, sampai ke keuangan, ini juga quote and quote diberikan kelonggaran begitu. Kalau Pak Ansel melihatnya bagaimana untuk imbauan ini? Apakah akan efektif juga untuk diterapkan ke teman-teman yang ada di swasta? Ya, jadi begini, sebenarnya imbauan agar kita berhemat energi melalui WFH ini sebenarnya bukan hanya untuk ASN, ya, tetapi sebenarnya kita perlu kontribusi perusahaan swasta. Kenapa? Karena mungkin kalau dilihat struktur ketenaga kerjaan kita mungkin sekitar 30% aja mungkin ASN, bahkan kurang ya. Sebagian besar itu adalah pekerja swasta. Cuma memang ada perusahaan swasta yang memang memproduksi. Kalau dia berproduksi pasti nggak mungkin ada WFH. Tetapi ada juga perusahaan yang tidak berproduksi, artinya sekedar manajerial, kemudian IT dan segala macam, itu bisa. Sebenarnya bukan hal baru juga di perusahaan swasta. Ada misalnya teman saya yang bekerja di sekuritas misalnya, itu dia justru ke kantor hanya 1 kali seminggu. Selebihnya karena tadi fasilitas internet, dia bekerja dengan, karena orang trading dan sebagainya itu hanya butuh internet, dia cuma ngecek tradingnya berapa, nilainya berapa dan sebagainya, bisa dikerjakan dari rumah atau dari manapun, dari WFH. Nah sebenarnya di luar perusahaan-perusahaan yang berproduksi sebenarnya bisa diterapkan. Jadi memang saya pikir imbauan ya, karena nggak mungkin pemerintah memaksa perusahaan swasta untuk ikut WFH, itu nggak mungkin. Tapi saya pikir imbauan dari Pak Menteri Ketenagakerjaan itu saya pikir perlu direspons dengan baik oleh perusahaan-perusahaan, oleh asosiasi pengusaha, oleh Kadin dan sebagainya yang anggotanya memiliki perusahaan. Saya pikir ini memang upaya bersama, bukan cuma upaya pemerintah lewat ASN-nya, tetapi juga upaya bersama seluruh bangsa, seluruh anak bangsa, kecuali tadi pendidikan, kesehatan. Itu yang nggak mungkin kita ganggu gugat. Untuk di luar itu saya pikir masih bisa, dan ini semangat kebersamaan kita. Tadi Mas Heru sudah sampaikan dengan sangat baik mengenai kita ini masih rapuh, masih sangat bergantung kepada energi fosil misalnya. Nah, untuk mengurangi itu ya mau nggak mau memang kita harus berhemat sambil diversifikasi. Nah, ini saya pikir langkah yang dipilih pemerintah, dan ke depan apa yang akan dilakukan pemerintah saya pikir sudah on the track, agar ke depan mungkin kita bisa lebih tahan lah, kalau misalnya ada krisis seperti ini kita bisa lebih tahan untuk menerimanya, gitu mungkin Dev. Oke, kalau dari Mas Heru melihatnya bagaimana imbauan ini kepada swasta ini untuk WFH juga? Ya, kalau menurut estimasi pemerintah, kalau WFH ini diterapkan bareng-bareng secara kompak swasta dan ASN, itu penghematan bahan bakar itu bisa mencapai 20%, kurang lebih seperti itu. Saya nggak tahu hitungannya dari mana, tapi kalau memang itu benar, itu angka yang sangat signifikan. Jadi kalau seperti itu penghematan yang bisa kita raih, ya tentunya swasta mau nggak mau harus patuh. Karena kalau BBM mahal, itu swasta akan terpukul sangat berat. Misalnya harga solar naik aja, yang paling terpukul itu pasti distribusi dan pabrikan. Kenapa? Karena semua kendaraan angkutan itu pakai solar. Kalau itu sampai naik, semua sektor nanti akan terpukul. Nah, jadi imbauan ini menurut saya kalau memang benar bisa menghemat bahan bakar sampai 20% secara nasional, itu saya kira layak dijalankan sih. Oke, jadi mari kita coba untuk melakukannya begitu ya, demi keselamatan dapur kita juga masing-masing. Betul, itu berdampak ke dapur kita masalahnya. Itu dia. Betul. Jadi mari kita coba untuk menerapkan ini dengan sebaik-baiknya begitu ya. Sebagai closing statement dari masing-masing, dari Pak Ansel dulu, boleh singkat? Oke, gini Dev, jadi saya pikir pemerintah sudah on the track dalam upaya untuk melakukan penghematan energi. Nah, kita sebagai anak bangsa, ASN, pegawai swasta, itu saya pikir kita wajib untuk mengikutinya, sehingga
ke depan kita tadi bisa lebih tahan apabila ada krisis terkait krisis energi. Ini mungkin upaya kita. Kita sudah pernah sukses di masa COVID-19. Saya pikir ini bukan hal yang sulit. Bahkan mungkin ke depan kalau memang mungkin bisa lebih dari sehari mungkin bisa 2 hari seperti yang dilakukan oleh BKN. Buktinya bisa jalan mereka. Ya BKN kan? apa? Badan Kepegawaian Negara. Oh, oke. Jadi kalau misalnya mereka bisa dan mungkin nanti dinilai kan ini 2 bulan nih masanya, tinggal nanti dievaluasi. Oh ternyata jauh lebih efektif misalnya. Bisa saja ada keputusan ke depan justru malah ditambah karena ini merupakan upaya konkret tadi untuk melakukan penghematan energi secara nasional. Gitu. Oke. Kalau dari Mas Heru? Ya, apa yang terjadi sekarang ini menurut saya seharusnya memicu pemerintah dan kita semua untuk tidak menunda lagi upaya kita lepas dari bahan bakar fosil seperti elektrifikasi kendaraan, kemudian program biofuel atau biosolar kalau kita bilang, bioaftur juga, terus kemudian sumber daya yang memanfaatkan pusat listrik tenaga surya dan tenaga angin, semuanya sudah dimulai. Tapi apa yang terjadi sekarang membuat kita seharusnya mempercepat upaya itu. Dan kita berharap kita tidak cuma bangga dengan beroperasinya kilang di Balikpapan karena betapapun dia mengolah bahan bakar fosil. Arah kita jangka panjang seharusnya bukan itu. Kita tetap harus fokus pada sumber energi yang renewables, ya. Energi yang terbarukan. Bukan energi baru ya, karena energi baru itu nggak pernah ada. Energi itu dari matahari. Betul. Jadi kita menanti, mudah-mudahan nanti kita bisa menemukan sumber-sumber energi yang terbarukan ini yang untuk bisa diproduksi lebih massal, sehingga akhirnya masalah krisis energi seperti yang kita hadapi sekarang atau mungkin krisis-krisis lainnya yang bisa saja terjadi ke depan, ini benar-benar bisa untuk kita hadapi. Terima kasih banyak Mas Heru, terima kasih banyak Mas Ansel. Kita sudah berbincang soal WFH untuk hari ini dan untuk Anda juga terima kasih banyak sudah menyaksikan meja redaksi untuk kali ini. WFH akan jadi upaya kita untuk bisa menghemat energi di tengah situasi apapun yang kita hadapi, entah itu krisis energi atau mungkin krisis-krisis lain yang akan terjadi ke depan. Tapi yang paling penting juga adalah ketika kemudian WFH dilaksanakan, apakah ini akan efektif untuk produktivitas pekerjaan? Nah ini yang perlu untuk disepakati sehingga nantinya pekerja yang bekerja di rumah bisa menghasilkan yang terbaik. Sebaliknya juga untuk pemberi kerja ini juga bisa mendapatkan output yang maksimal walaupun para pekerjanya berada di rumah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi jalan tengah sehingga WFH tidak menjadi satu isu yang kemudian mengganggu perputaran ekonomi kita. Demikian meja redaksi untuk kali ini. Saya Dev Nirvana juga pamit untuk meja redaksi kali ini. Kita akan jumpa lagi di episode-episode berikutnya dengan membahas topik-topik lainnya yang tentunya menarik untuk diperbincangkan. Sampai jumpa.